Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan waktu kepada kita dalam keberkahannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa bersama saya kembali di Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran. Di konten saya yang lalu, saya telah menjelaskan tentang zaman abad pertengahan, yaitu filsafat abad pertengahan, tentang patristik dan skolastik, di mana skolastik itu dibagi menjadi dua, yaitu skolastik barat dan skolastik muslim, kalau mau dibagi seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zaman atau masa modern, yaitu di mana filsafat sudah mulai berkembang yang dulunya bersifat teosentris, kemudian fokusnya adalah antroposentris, yaitu manusia. Atau ketika berbicara tentang logos, maka sekarang akan berbicara tentang antroposentrisme ini sendiri. Di sini, di zaman modern ini dibagi menjadi empat zaman sebenarnya, yaitu zaman Renaissance, terus zaman Barok, zaman Aufklärung, dan zaman Romantik gitu. Tetapi kemudian saya hanya ingin membahas dua zaman saja di sini yang menjadi penanda besar dari perubahan antara zaman abad pertengahan ke zaman modern, yaitu di mana yang pertama ada Renaissance itu sendiri. Renaissance dianggap sebagai jembatan antara abad pertengahan dengan zaman modern, yang dimana periode antara sekitar 1400 dan 1600-an disebut zaman kelahiran kembali. Nah, dimana hal ini menjadi bukti bahwa sebenarnya dalam zaman Renaissance kebudayaan klasik dihidupkan kembali. Kesusastraan, seni, filsafat mencari inspirasi mereka dalam warisan-warisan Yunani, Romawi, seperti filosof-filosof penting yang diantaranya adalah Niccolo misalkan, terus kemudian ada Thomas Hobbes, Thomas More, Francis Bacon. Dalam filsafat Renaissance itu sifatnya adalah antroposentris, di mana kajiannya adalah kajian yang sifatnya lebih kepada menekankan kepada manusia atau pengetahuan manusia itu sendiri, bukan bersifat kosmologi, tidak seperti itu, tetapi kepada tentang bagaimana konsep manusia itu sebenarnya mampu berpikir, mampu berkembang, mampu berkreasi, di mana mampu melahirkan peradaban-peradaban yang baru gitu, seperti itu. Ini menjadi awal kebangkitan ilmu pengetahuan sebenarnya di sini di abad Renaissance ini. Terus kemudian kalau kita berbicara tentang zaman Aufklärung ya, di zaman Aufklärung itu maka kemudian itu terjadi di abad ke-18 dengan memperlihatkan perkembangan baru setelah reformasi, setelah Renaissance, dan setelah rasionalisme
dari Jerman. Nah, Aufklärung itu sebenarnya merupakan bahasa dari bahasa Jerman yaitu. Zaman Aufklärung ini eh, atau zaman Renaissance dan Aufklärung ini dianggap sebagai manusia sudah memiliki kedewasaan berpikir, dalam memahami segala bentuk konsep-konsep yang ada di alam ini. Tentunya tidak lagi seperti dulu gitu, di mana kosmologi menjadi bagian pembahasan tentang alam gitu. Masih kalau sifatnya seperti itu kan seperti bersifat transendental gitu, masih jauh gitu, tidak membumi gitu. Terus kemudian di abad pertengahan masih fokusnya masih tentang konsep teologis gitu, masih konsep teologis di mana Tuhan menjadi perbincangan perbincangan filsafat gitu. Terus baik itu dari masa patristik, skolastik gitu, terutama uh, di sekolah patristik ya, itu masih masih membicarakan tentang konsep ketuhanan gitu. Nah, di zaman ini ketika masuk ke zaman modern di mana zaman Renaissance terus kemudian Aufklärung, ini menjadi bukti bahwa manusia itu sudah berkembang, di mana zaman ini dijadikan sebagai kalau abad pencerahan, zaman pencerahan atau fajar budi dalam bahasa Inggris disebut dengan Enlightenment ya, dalam bahasa Jerman Aufklärung. Di antara filosof-filosof besarnya yang kemudian berperan di sini adalah misalkan seperti John Locke, terus kemudian ada Berkeley, terus kemudian David Hume, terus kemudian ada Jean Jacques Rousseau misalkan, terus ada Immanuel Kant ya, dari Jerman gitu. Itu adalah filosof-filosof yang berkembang, yang memiliki peran andil di zaman ini gitu, di zaman Aufklärung ini gitu, zaman di abad modern ini. Saya hanya ingin fokus kepada dua itu saja sebenarnya pada zaman Renaissance dan Aufklärung, walaupun ada empat ya. Lalu kemudian apa yang menjadi bagian penting dari zaman modern ini, dari Renaissance dan Aufklärung ini sendiri? Makanya di situ Bertrand Russell menganggap semua masa sebenarnya ya. Bertrand Russell itu menganggap semua masa itu secara umum dinyatakan sebagai masa modern. Alah, ini yang harus kita pahami. Kenapa kok dianggap sebagai masa modern? Karena di setiap masa itu gitu ada sebuah perubahan baik dari mentalitas dan cara berpikir, cara membentuk kebudayaan yang dulunya itu dari misalkan A, kemudian tidak lagi hanya A, kemudian menjadi AB gitu. Contohnya seperti itu. Artinya di situ ada inovasi-inovasi dalam perkembangan sejarahnya gitu. Makanya di Bertrand Russell mengatakan di setiap zaman itu adalah modern gitu. Misalkan kalau kita berbicara tentang sejarah, misalkan di zaman batu saja gitu kan ada yang disebut dengan ada zaman batu tua, terus kemudian ada megalitikum, terus kemudian zaman perunggu dan sebagainya. Walaupun di zaman itu ya disebut zaman 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 kuno, tetapi kan ada perubahan dalam penggunaan, dalam mengelola atau membuat senjata misalkan dari batu. Kemudian batu itu kemudian sudah menjadi lebih tajam dan sebagainya, tidak hanya berbentuk seperti itu. Lah, perubahan inovasi dalam penggunaan batu sendiri itu disebut modern itu. Itu yang dimaksud oleh Bertrand Russell, bahwa semua masa itu secara umum
dinyatakan sebagai masa modern. Nah, di situ kan ada perubahan mental gitu. Perbedaan abad pertengahan dengan zaman modern itu juga di zaman itu dianggap sebagai apa namanya? Dianggap sebagai zaman modern itu. Perubahan saja, perubahan mental yang terjadi antara abad pertengahan dengan abad modern itu sudah dikatakan zaman modern gitu. Itu diantaranya saja sudah bisa dikatakan sebagai zaman modern. Itu kalau kita mau berbicara tentang apa yang disebut dengan eh, zaman modern itu sendiri, maka kita harus pahami dasar ini dulu gitu. Bahwa di setiap zaman itu ada bisa dikatakan sebagai zaman modern gitu. Apa yang menjadi perbedaannya gitu ya? Perbedaan abad pertengahan dan zaman modern gitu. Perbedaan yang mendasar di sini gitu ya. Perbedaan yang mendasar sebenarnya itu adalah kurangnya atau berkurangnya cengkeraman kekuasaan gereja terhadap pemikiran manusia pada saat itu gitu. Ini kemudian yang menjadi apa namanya perbedaan antara abad pertengahan dan abad modern gitu. Jadi artinya begini. Dengan adanya zaman modern, lahirnya zaman modern, maka kemudian cengkraman kekuasaan gereja itu sudah mulai berkurang. Kita tahu bahwa segala sesuatunya di abad pertengahan itu pasti berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja, terutama di zaman patristik, sebagaimana apa yang saya katakan, konsep teosentris ya, dan sebagainya, bahwa kitab suci yaitu Injil dan otoritas gereja itu sangat berkuasa pada saat itu gitu. Nah, lahirnya abad modern ini kemudian cengkeraman itu sudah semakin berkurang gitu. Terus kemudian kalau kita berbicara cengkeraman gereja itu berkurang, sebenarnya bagi Bertrand Russell ini adalah ciri negatif ya, ciri negatif bukan artian negatif dalam perspektif yang kita anggap negatif, tetapi kemudian ini perubahan yang dilakukan secara negatif saja gitu, perubahan yang secara negatif. Tetapi kemudian perbedaan yang kedua, maksud saya, perbedaan yang kedua yaitu bertambah kuatnya otoritas ilmu pengetahuan, yaitu ada sebuah otoritas ilmu pengetahuan yang mulai berkembang menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga otoritas gereja di situ gitu, otoritas gereja, cengkeraman gereja dan sebagainya itu sudah tidak lagi menguasai gitu, tetapi bertambah kuat otoritas ilmu pengetahuan, di mana banyak para filosof yang kemudian lahir di masa itu untuk mengembangkan tentang konsep-konsep ilmu pengetahuannya. Nah, di sini seperti Immanuel Kant, terus kemudian ada John Locke, Francis Bacon, René Descartes, itu merupakan orang-orang yang kemudian menjadi bagian penting dari lahirnya ilmu pengetahuan yang berkembang hingga saat ini. Nah, dan itu kuatnya ilmu pengetahuan itu menjadi ciri positif dari abad modern ini. Nah, ciri positif yang dimaksud di sini adalah bersifat lebih maju gitu. Kalau seperti tadi yang bersifat negatif itu bukan negatif dalam arti kata negatif yang min gitu, tetapi negatif plus gitu maksudnya ya. Nah, terus kemudian lahir filsafat modern itu memiliki ciri ya, memiliki ciri filsafat modern itu sendiri di zaman modern. Filsafat modern itu memiliki ciri
rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Dan itu tokoh-tokohnya sudah ada semua. Nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan filsafat rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Yang kedua, yang menjadi ciri filsafat modern yaitu adalah dialektika, terus kemudian idealisme, terus kemudian ada dialektika materialisme. Terus kemudian yang keempat ada fenomenologi dan eksistensialisme, serta filsafat kontemporer dan pasca modernisme itu. Yaitu adalah ciri-cirinya dari filsafat filsafat modern itu sendiri. Nah, bagi teman-teman atau teman-teman mahasiswa yang ingin belajar filsafat, yaitu kita mulai dulu dari hal-hal yang dasar seperti ini dulu. Kita kenal tentang apa itu filsafat zaman Aflatun, itu zaman Renaissance dan sebagainya. Dan ini banyak dikatakan bahwa ada dua hal yang mampu mempengaruhi perubahan itu sendiri, yaitu revolusi sosial yang terjadi di Perancis, terus kemudian revolusi industri yang terjadi di Inggris. Ini kemudian menjadi sebab musabab ya munculnya gerakan-gerakan yang menimbulkan adanya perubahan-perubahan pola pikir yang dulunya itu sifatnya bersifat kosmologis, terus kemudian ada teologis. Nah, berakhir di antroposentris gitu. Jadi maksud saya gini, kosmologis ya, bersifat kosmologis, terus kemudian teosentris dan antroposentris gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting kita pahami bahwa kehidupan ini akan semakin berputar. Tidak ada di dunia ini yang bersifat tetap pasti berubah gitu. Artinya di dunia ini selalu berubah gitu. Dan ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Mungkin ini dulu ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kali ini. Untuk selanjutnya terkait dengan filsafat rasionalisme, empirisme, dan kritisisme, saya akan bahas tersendiri agar lebih fokus dan bisa lebih dipahami oleh teman-teman mahasiswa atau bagi teman-teman yang baru ingin belajar filsafat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.